Prime, podcast for curious mind. Kayak makan siang gratis juga gak cukup bikin generasi emas ya. Karena ketika kita makan tapi gak belajar, gurunya gak cukup buat memfasilitasi pendidikan, ya kita cuma kenyang bego doang. Lu cuma punya anak-anak di 2045, wah anak-anak kita bongsor ya gitu. Bongsor doang, tapi ditanya pahlawan nasional dari Aceh bukan Cut Nyadin, palingnya itu Cut Nyagem. dikiranya Cut Tari. Paham lo Cut Nyagem, ya Allah. Kembali lagi di FOMO Sapiens bareng Eki dan Aika, kita bertemu lagi pekan ini dengan begitu banyak informasi di luar sana yang mencukup. Yang menebarkan mungkin ya. Menebarkan apa mendebarkan? Mendebarkan ya benernya ya. Kenapa tuh? Di Amerika Serikat Trump menang lagi. Yeay. Selamat. Akhirnya ya, batal lagi nih Amerika dapat presiden perempuan kan, 2 kali kan, 2 kali dan dikalahkan sama Trump loh dua-duanya. Trump yang jagonya berantem sama cewek. Saat ini ternyata masih Trump yang menang telak ya ternyata ya. Menang pakai banget gitu kemarin. Gue juga sempat ngobrol sama American friends gitu yang cukup kecewa. Mereka berada di sisi yang kecewa kenapa dia harus menang lagi gitu ya. Kita bisa tos sama Amerika gitu karena sekarang kita berada di kondisi yang sama. Sama-sama menang telak lagi ya. Kalau yang Owo kan menang gara-gara pakai algoritma TikTok ya kan, algoritmanya Elon Musk. Iya di Twitter rame banget bro berita tentang ini karena emang Kamala Harris kan dia pakai media mainstream. Terus habis itu si X ini nonjokin media mainstream sekaligus mengangkat isu Donald Trump gede banget. Kasiannya tuh Kamala Harris udah pakai Beyonce loh. Aduh. Gara-gara PDD, Jay-Z, Beyonce ini kan satu ini. Innalillahi aliyah. Apakah teori konspirasi yang dibangun terhadap orang-orang ini adalah jurusnya Trump. Ya Allah. Ya katanya ini juga akan ngebuat perdagangan Cina ya. Termasuk di Indonesia akan tidak segitu lengketnya lagi gitu. Karena nggak tahu nih kan oligarki kan fokusnya sama yang paling cuan ya gitu. Iya. Ada salah satu petinggi media dari Indonesia pun yang langsung menghadiri election night-nya Amerika ketemu sama Donald Trump. Karena yang datang juga kokoh itu. Prabowo juga udah mengucapkan selamat kepada Mas Donald Trump. Biar tetap berteman baik ya. Iya, berteman baik. Kayaknya juga akan mempersulit hubungan kita nih selaku negara-negara yang lumayan strict ke Palestina gitu kan. Sedangkan kayaknya Trump kan pasti punya hubungan yang cukup kental dengan Israel. Jadi kemungkinan negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan kita sendiri akan bingung nih. Kita kan lagi pasang jaraknya sejauh apa nih. Ini yang akan kita pertanyakan sih ke depan. Dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime karena banyak banget informasi menarik yang kudu dipantengin. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Eki dan Aika. Ini juga yang menghebohkan di jagat kementerian. Di jagat kementerian. Sampai lagi ada aja gebrakannya perasaan. Iya, karena yang ngepromosiin ditangkap, tapi yang ngebackingin kok ternyata ada di pemerintahan kita. Ternyata ada 11 pegawai Kementerian Komunikasi yang dinonaktifkan karena terduga ngurusin judi online. Harusnya tuh kan kita dalam status darurat judi online, ingin memberantas judi online. Tapi ada 1000-an situs judol yang ditahan alias nggak diblokir nih sama para terduga itulah pelaku di Komdigi itu ya. Dan 11 pegawai Komdigi ini yang kemudian dinonaktifkan lah karena udah berstatus tersangka dalam kasus judol. Ya ini kan 11 pegawai itu kan yang kaki gurita, tangan guritanya yang di bawah-bawah ya. Guys ya gitu. Pasti hal-hal seperti ini terkoordinasi dengan baik dong. Apalagi 11 pegawai ini semuanya dari kementerian. Kecuali kalau satu orang yang ternyata ini kok pegawai gitu. Ini 11 loh. Ini 11. Iya. Ini kan ketemu di tempat kerja dong. Iya, ketemu di tempat kerja. Dan juga kan gak mungkin baru pegawai di pemerintahan yang baru ya. Iya, ini kan terlalu baru dong kalau ini koordinasinya siapa ya yang ngasih
sih gitu. Makanya itu yang menarik dari judi online. Pemerintah sangat-sangat memperangi judi online secara luar biasa gitu. Wah, luar biasa banget. Walaupun yang ex-menterinya kemarin masih ada di dalam pemerintahan yang sekarang juga. Makanya kita kan jadi bertanya-tanya, kalau ternyata ada bagian dari pemerintahan ini benar-benar ngomongnya di media seperti itu sebagai PR, sebagai branding, atau memang ini kecolongan gitu. Kalau kemarin bilangnya gini, kalau kemarin tuh kan ini kan bukan pegawai di pejabat di tingkat atas gitu. Ya nggak mungkin dong tingkat atas disuruh main-main komputer buat promosi atau di perumahan. Gimana tunjangannya gitu? Sampai megang komputer 11 orang aja, itu pertanyaannya gede banget. Pemerintah sumpah itu kayak kok bisa ya kalau gitu. Rakyat itu nanya gitu, ini gimana ya maksudnya? Ya udah deh kita nurut aja deh klarifikasi kalian dah. Mau ngomong apa sih abis ini gitu. Kita jadi kayak gitu aja. Ada kabarnya juga ini kan ternyata pusat-pusatnya ada di Kamboja, ada di apa gitu-gitu. Tercium aroma ada backingan dari aparat. Dari kementerian. Terus itu tuh udah ada beritanya pas ini Ferry Irwandi gelut sama Katak Bizer, kan dia ke Kamboja pergi. Gua nggak akan bisa ditangkap, backingan gua kuat bro gitu. Terus bilang, terus habis itu ada yang ngeduga-duga kementerian sama aparat gitu. Muncul berita ini. Ngomong apa nih? Kementerian sempat dicurigai loh, ya kan? Sekarang keluar di beritanya. Nah makanya kita lagi nungguin ya kan, ada ibaratnya tuh sekarang lagi kalau memang diperangin ya jangan setengah-setengah gitu kan. Sekarang yang dari kementerian udah ditangkap. Terus kayaknya tuh segala sesuatu yang berhubungan sama judi online alias judol tuh kan lagi bener-bener disasar nih. Termasuk yang kayak kemarin, lu inget gak yang influencer daerah yang Satbor Gunawan Satbor itu kan ditangkap gara-gara promosiin judi online. Dia pun ya ternyata ngelak apa-apa bla bla bla, ternyata terindikasi karena terlalu sering nyawer. Nah dicurigai ini kok sawerannya udah gak masuk akal, terus disebut-sebutin. Satbor cuma nyebutin namanya doang, itu ditangkap dong. Apalagi yang melindungi situsnya, harusnya lebih parah dong hukumannya. Satbor nih di penjara disuruh joget-joget ayam dulu. Nenet. Ya Allah, gue kayak ngilu banget liatnya. Iya dia salah gitu. Cuman dalam kasus ini ya gue ngelihatnya bisa nggak sih nggak tebang pilih gitu. Maksudnya kalau yang kayak gini kan bener-bener harus dicek. Ini udah masuk ke dalam yang ibaratnya katanya status darurat tuh bukan cuman di bawah karena korbannya banyak dan perputarannya triliunan gitu kan. Tapi yang bermain di belakang itu nih yang kementerian udah ketahuan nih ada tersangkanya 11 orang. Tapi juga jangan tebang pilih kayak si Satbor yang di daerah gercep banget tuh ditangkap gitu kan. Tapi kan seleb-seleb nih yang punya nama yang tenar-tenar di ex ibu kota Jakarta ini gitu. Mereka jatuhnya apa biasanya kalau diduga terlibat judol atau mempromosikan judol? Kan diperiksa doang. Kayak Denny Cagur tuh kemarin kan, promosi game daring gitu, tapi situs yang dimunculin tuh ternyata situs judol. Atau yang kemarin-kemarin dari tahun 2023 lah ada nama-nama orang-orang gitu, misalnya kayak seleb-seleb yang Wulan Guritno, Yuki Kato, Amanda Manopo. Pokoknya banyak tuh yang rata-ratanya seleb-seleb itu jatuhnya tuh diperiksa gitu. Maksudnya kalau bener-bener mau nuntasin semua ya jangan tebang pilih bro. Karena dia punya backingan, duit udah gede gitu-gitu. Itu kayak tetap aja mereka bisa lolos dari jeratan hukum. Tapi yang bener banget loh, gue sebagai orang yang ya akhirnya bikin konten di sosmed, kalau tolol gitu ya, maksudnya kita nggak ngecek dengan baik, itu ternyata kita nge-endorse judi online dengan polos gitu. Gue berapa kali dapat kerjaan untuk promosiin sesuatu yang bentukannya itu game, pemanfaatan ya orang yang ambil kerjaan aja gitu. Nah pas dicek, wah kok ini ada gacor-gacornya ya, wah ternyata ini judi online gitu. Cuman perlu nyebut nama doang, terus gak nawar harga gitu. Nah apa jangan-jangan gue kayak Satbor ini adalah orang yang ya udahlah terima kerjaan gak tahu. Nah kalau Wulan Guritno, Yuki Kato dan lain-lain ini kan pasti punya manajemen dong, yang bukan bisa UMKM, ada timnya. Tidak mungkin dong salah. Banyak banget orang-orang yang nge-endorse judi online hanya karena dia punya backingan, kesannya gitu udah besar. Tebang pilih terjadi. Lagi masif-masifnya gitu, termasuk di kementerian itu ya, kalau memang mau dinonaktifan yang 11 itu ya harus dicek makin ke belakang nih siapa ya kan, yang harus berani gitu. Dong jangan nanggung gitu. Sekarang nih guru-guru honorer kayak banyak banget konten Kak. Ada anak siswa ngerokok dibiarin, siswa di luar bolos dibiarin, melengos aja gurunya karena takut kalau mukul habis itu di penjara. Iya, gue sempat lihat beberapa konten gitu sejak kasusnya guru Supriyani yang di Konawe Selatan itu kan. Iya betul. Terus muncul tuh Brentet tuh dari minggu lalu gitu. Ada guru yang ini juga yang lagi anak-anaknya pada berisik di kelas, ngapain tidur gitu. Pokoknya nggak ditegur lah. Takut di penjara
penjara. Ya gitu. Ini sebenarnya kritik yang sangat pedas dari institusi pendidikan, bahkan dari tenaga kerja yang dibayarnya murah gitu, bahwa pendidikan udah sangat kacau banget gitu. Di waktu bersamaan kita ngelihat gitu polisi-polisi atau aparat tertentu gitu melakukan represi ke warga sipil. Ada driver dipukul gitu, dang gitu. Oh, saya dipukul, saya rekam loh, ini saya rekam. Terus habis itu cuman kayak maaf ya, terus lewat gitu, anjir. Habis itu dipindahkan tugas, bukan dicopot gitu. Tapi kalau guru yang harusnya memang mendidik, kan kita nggak tahu, maksudnya dalam memukul atau ada tindakan kekerasan memang tidak sepatutnya sebagai pilihan utama dari menegur gitu. Tapi ya harus direntet dulu, ini tuh ada apa gitu kasusnya. Guru honorer tuh gajinya murah gitu loh. Gue zaman dulu dipukul guru ya udah gitu. Gini lah dianalogikan sama kita yang kerja di zaman sekarang. Lu gaji lu nggak seberapa, tapi bos lu nonton lu inu ini guys gini. Orang tua nganterin anak sekolah dengan harapan si anak menghabiskan berapa jam nih di sekolah dididik oleh si guru. Kan tuntutannya para guru ini tuh kan luar biasa ya. Lu mendidik anak-anak yang bukan cuma satu, tapi banyak, berapa puluh dalam satu kelas, dan itu sepanjang hari. Men. Daycare aja bayarnya per orang gitu loh. Dan itu lu bayar guru murah gitu dari pemerintah, terus kita juga sebagai orang tua punya ekspektasi tinggi dan kadang-kadang juga banyak banget orang tua yang anggap bahwa institusi pendidikan gitu itu adalah lepas terima aja gitu, lepas tangan ke anak gua. Tapi kalau seumpama anaknya ngeluh ada dapat sesuatu dari gurunya, itu tuh nggak di cross check dulu gitu. Gue bilang ada juga ternyata oknum guru yang kelewat, kita nggak menutup mata soal itu gitu. Kalau udah sampai terjadi kekerasan yang emang membuat seseorang trauma secara fisik maupun mental gitu. Tapi ini di zaman gua dulu, ketika gua dipukul kena penggaris tuh, penggaris kayu gua dulu, memar juga gitu. Tidak membenarkan, oke. Tapi gua tuh cross check dulu, kenapa sih gua diginiin? Kalau gua ngadu ke orang tua gua makin dipukul anjir. Oke lah, kita nggak bisa ngebandingin generasi yang sekarang sama yang dulu, oke gitu. Tapi harapannya sih ketika terjadi kasus, emang iya ya kalau terjadi kasus antara pengajar sama murid, itu kan lah harusnya diselesaikan di dalam lingkungan sekolah aja gitu. Sebelum kita ngomongin tentang batasan sejauh apa, benerin dulu gaji gurunya. Iya benar. Kalau gajinya dibenerin, kesabaran guru makin lebih lebar. Iya, belum lagi kan bukan hanya soal gaji doang nih. Kita nih yang katanya bangsa yang besar ya kan, kita butuh banyak tenaga pengajar. Kayak makan siang gratis juga nggak cukup bikin generasi emas ya, karena ketika kita makan tapi nggak belajar, gurunya nggak cukup buat memfasilitasi pendidikan, ya kita cuma kenyang bego doang. Lu cuma punya anak-anak di 2045, wah anak-anak kita bongsor ya gitu, bongsor doang, tapi ditanya pahlawan nasional dari Aceh bukan Cut Nyadin, palingnya itu Cut Nyagem. Dikiranya Cut Tari. Paham kalau Cut Nyagem, ya Allah. Berkaca dari kasus yang terjadi pada Bu Guru Supriyani ini gitu ya, bagaimana sih guru makin kesini kok ya makin rentan gitu, dikriminalisasi, dipidana. Nah, kita ngobrol bareng Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Iman Zanatul Hairi. Ya, kayaknya kan masalah guru emang nggak ada habisnya ya. Kayak kasus kemarin yang rame, Bu Supriyani. Dan ini kasus yang nggak pertama kali ya terjadi. Apa catatan penting dari P2G soal kasus yang menimpa Bu Supriyani? Yang pertama tentu saja ini dari sisi kekerasan itu sendiri. Ini kan masih belum jelas tuduhan kekerasan yang dilakukan Ibu Supriyani kepada anak polisi tersebut gitu kan. Yang kedua juga prosesnya ini tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kami melihat ini langsung dicongot saja, langsung jadi pidana kira-kira gitu. Terus yang ketiga, sudah kena kasus honorer pula gitu ya. Seperti tertimpa tangga ya berkali-kali. Sudah kena kriminal, lalu honorer, juga ada indikasi ya menurut pengakuan suaminya dan juga pernah diberitakan oleh berita nasional, ada permintaan uang sejumlah 50 juta. Dengan demikian, guru ini berada dalam posisi sangat rentan, terutama dalam isu kekerasan. Di tempat lain misalkan melerai murid yang berantem, gurunya yang dilaporkan, padahal melerai gitu kan. Ini kan jadi persoalan serius gitu kan. Di Wonosobo kemarin juga kan diminta 70 juta, tapi alhamdulillah sudah selesai. Nah, yang viral ini kan sesuatu yang pertama, alhamdulillah bisa diketuai publik, dan yang kedua kan kita juga jadi bertanya, bagaimana dengan yang tidak viral? Ada indikasi bahwa yang tidak viral ini berarti berujung damai dan lain seterusnya. Kira-kira damainya ini gurunya bayar nggak ya?
Nah ini kan serem juga pertanyaannya. Menurut kami saat ini posisi guru, yaitu apalagi guru honorer, sangat rentan sekali di dalam isu kekerasan ini gitu. Kami melihat memang pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan ya dalam kekerasan satu sisi, dan untuk perlindungan guru itu satu sisi sudah lengkap. Perlindungan guru itu dijamin dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Lalu di dalam PP-nya juga sudah ada peraturan pemerintah tentang guru. Di dalam Permendikbudnya juga sudah ada tentang perlindungan guru. Itu sudah terjabarkan, tapi pertanyaannya pertama, apakah teman-teman guru paham ini? Karena kalau teman-teman guru paham ini kan sebetulnya itu bisa jadi benteng pertahanan gitu, bahwa dia melakukan ini memang sesuai dengan kaidah-kaidah pendisiplinan dalam dunia pendidikan, misal seperti itu. Lalu yang kedua, apakah masyarakat itu paham? Sehingga kemudian yang terjadi ada sebuah dilema begini, masyarakat mungkin makin sadar ya kekerasan itu berbahaya, makin tinggi gitu ya kesadaran akan kekerasannya. Tapi ini juga dibarengi dengan mudahnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Apalagi kebetulan yang korbannya polisi gitu kan, lebih mudah lagi gitu kan. Ini juga menjadi dilema tersendiri. Ternyata kesadaran yang tinggi akan kekerasan malah membuat kebiasaan untuk langsung melaporkan ini tanpa mengkonfirmasinya dan memakai kaidah-kaidah yang diterbitkan oleh Kemendikbud, Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Kami juga sangat menyayangkan aparat dari level kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan maksud kami. Kok bisa kasusnya sampai ke pengadilan? Kok bisa ini tetap dilanjutkan kasusnya gitu? Berarti jangan-jangan kesadaran bahwa guru itu harus dilindungi ada dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, di dalam Permendikbud, di dalam PP, ini jangan-jangan tidak disadari juga oleh institusi para aparat kita. Sehingga kemudian ketika ada kasus semacam itu langsung dialihkan kepada pasal lain, misalkan kekerasan anak, pasal-pasal pidana lain, pemukulan dan lain sebagainya. Jadi ini harus jadi titik balik kita untuk bukan cuma menyelamatkan 1-2 kasus, untuk melihat kembali apakah perlindungan terhadap guru sudah efektif. Kedua, sudahkah ada sinergi antara lembaga negara, pemerintahan, dan aparat mengenai perlindungan guru? Jangan-jangan banyak pihak yang belum memahami ini. Makanya kemudian kami dari P2G mengusulkan adanya rencana aksi nasional yang melibatkan semua lembaga kementerian dan termasuk aparat, polisi, kejaksaan, dan juga pengadilan, kehakiman maksud kami, untuk memahami kasus kekerasan terhadap guru dan kekerasan secara umum, karena kita tahu sendiri beberapa kasus ini kan terjadi secara vertikal dan horizontal. Sesama guru ada, guru terhadap murid ada, kita akui itu. Ada murid kepada guru juga ada guru yang dibacok orang tua juga ada gitu kan. Jadi kekerasan dari luar datang ke dalam. Ada juga gas air mata masuk ke sekolah, kejadian di pulau sana. Terakhir dari Papua kemarin, teman-teman guru ada yang mengirimi video gitu kan, ada suara tembakan dari luar di Papua itu juga sama kekerasan. Artinya kekerasan yang diimpor dari luar sekolah. Saya kira semua institusi ini harus paham betul gitu bahwa lingkungan satuan pendidikan atau sekolah itu adalah lingkungan yang harus bersih dari semua jenis kekerasan. Belakangan memang lagi banyak nih konten-konten di sosmed gitu, dan sosmed juga dipakai para tenaga pengajar untuk bisa mengekspresikan lah, ngasih sindiran gitu ya. Ini memang sedang terjadi dan banyak terjadi ketika guru pengajar malah ketika mendidik malas negur gitu karena khawatir di penjara. Sebenarnya di mana sih akar permasalahannya? Apakah karena ini beda generasi kemudian beda didikan? Situasi pendidikan kita ini saat ini di era digital itu adalah situasi pendidikan yang tidak terkontrol. Itu satu. Apalagi ketika pandemik dan anak-anak yang kita didik hari ini rata-rata menurut UNESCO ini memiliki tingkat konsentrasi belajar rendah sekali. Untuk mendapatkan perhatian dan fokus mereka untuk belajar itu sangat sulit sekali. Karena mereka ada yang bilang generasi pandemik, ada yang mengatakan bahwa mereka digital native karena selalu menatap layar, dan di layar itu kan sesuatu sangat menarik sekali gitu ya. Bukan berarti gurunya tidak menarik ya. Nah, tapi perbandingan semacam itu. Jadi situasi anak yang kita didik juga itu memang satu persoalan tersendiri. UNESCO sudah melarang gadget di sekolah. Jadi itu sudah sinyalemen sebetulnya bagaimana kondisi anak yang sekarang. Yang kedua, perkembangan dalam teori pendidikan sekarang sudah berkembang. Hukuman fisik itu sebetulnya sudah tidak diakomodasi lagi, sudah tidak bisa hukuman fisik itu sebetulnya. Sekarang kan ada
Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, guru tentu saja harus hati-hati berapa persen guru yang paham ini. Dan juga memang cara mengajar itu juga harus berkembang ya. Ada yang namanya istilah disiplin positif, bahwa kita bisa mendisiplinkan anak bukan dengan pendekatan hukuman fisik, tetapi dengan cara-cara lain, misalkan diberikan poin, diberikan kesempatan untuk berubah. Nah, ini secara teoritis di adalah memang sangat menyenangkan, tapi di lapangan agak susah. Misalkan banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru BK, guru BK-nya 2, muridnya 400. Kalau konsultasi, bayangkan, kalau konsultasi dalam 1 minggu 400 anak dibagi 5 hari, dalam 1 hari itu sudah kayak tiket nonton konser. Iya, saya yakin kalau psikolog disuruh melakukan itu dia keder juga gitu kan. Kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya minimalisir. Yang pertama adalah kesadaran semua warga sekolah. Kalau kesadaran tentang kekerasan itu tinggi, mereka akan peka terhadap kekerasan sekecil apapun. Ini yang harus kita pahami secara bersama. Ada jenis-jenis kekerasan, verbal, non-verbal, sekarang lagi istilahnya adalah cyberbullying. Bayangkan masalah-masalah seperti itu harus diselesaikan oleh sekolah. Oleh karena itu kami kira tetap saja sekolah harus diperkuat. Salah satu solusinya adalah tuntaskan sosialisasi mengenai kekerasan di sekolah. Itu butuh pelatihan intensif yang membutuhkan waktu. Guru punya nggak waktu untuk ikut pelatihan tentang kekerasan di sekolah misalkan. Sedangkan dalam beberapa tahun ini, selama 5 tahun era Merdeka Belajar, beban kerja guru ini lagi menjadi diskusi yang sangat hangat. Karena ternyata beban mereka tambah banyak. Waktunya tidak ada. Gajinya juga gitu ya? Gajinya juga nggak bikin mereka. Sesuai sekali. Dampak psikologis seperti apa sih yang berpotensi dialami guru-guru nih? Ini kan juga akan ngaruh ya sama kinerja dia di sekolah gitu. Maaf, ini agak teoritis dikit ya. Guru-guru kita di Indonesia ya terutama gitu ya, melewati sejarah yang sangat panjang gitu. Tapi belakangan memang posisi mereka gitu sebagai guru, misalkan guru ASN gitu ya. Posisi mereka sebagai guru ASN, PNS, P3K dengan posisi mereka sebagai adalah guru profesi yang independen itu kadang-kadang tidak seimbang. Sehingga misalkan takut kepada kepala sekolah, takut kepada kepala dinas. Nah, bayangkan dalam kondisi semacam itu bagaimana mungkin mereka bisa independen, mempertahankan dirinya, berargumentasi bahwa yang sudah dilakukannya itu sudah benar sesuai dengan teori-teori pendidikan, katakan seperti itu. Nah, ini PR besarnya ya, PR besarnya. Lalu PR kecilnya adalah dengan kondisi demikian, guru ini berada dalam posisi yang sangat terpojok tentu saja dalam isu-isu kekerasan terhadap dirinya sendiri gitu. Bagaimana sih kalau saya mengalami kekerasan, saya mesti minta tolong kemana gitu. Itu sebetulnya ada mekanismenya. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan di situ, dan dalam Permendikbud juga disebutkan yang harus melindungi guru, elemennya itu ada masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, sekolah, dan organisasi profesi. Dari luar kami harap seperti institusi penegak hukum, ya tolong dong dipahami dulu. Ketika terjadi tuduhan kekerasan di sekolah terhadap guru, ini peristiwa pendidikan atau dia peristiwa hukum, itu harus clear dulu. Kemudian bagaimana soal perlindungan untuk para tenaga pengajar gitu yang bisa segera harus dibenahi? Ya, pemerintah tentu saja pemerintah ya punya kewajiban untuk mensosialisasikan ini atau menjamin. Misalkan begini, ketika ada tuduhan guru melakukan kekerasan dan lain sebagainya, mekanisme yang dikeluarkan oleh Permendikbud 46 2023 itu dilaksanakan. Nah, misalkan ada jawaban gini, ya ini kan sekolah yang tidak melaksanakan. Kalau sekolah tidak melaksanakan, yang ngawasin siapa? Nah, berarti perangkat pemerintah di level daerah itu tidak bekerja. Dari tingkat pusat Permendikbud, apakah selesai dengan bikin surat di atas kertas harus begini-begini? Kan nggak selesai, harus dimonef gitu ya, dimonitoring gitu ya. Terus juga untuk aparat, ketika ini masuk ke BAP, ke penyidik gitu, itu kan harus jelas dulu. Kasus Ibu Supriani ini, kenapa masyarakat itu sangat marah terhadap kasus ini? Karena kasusnya pada akhirnya tidak jelas kekerasannya di mana. Tapi yang jelas Ibu Supriani di penjara gitu loh. Itu bisa dicegah kalau jaksanya mungkin memiliki kesadaran, empati mereka terhadap guru itu dipertanyakan bukan setelah viral, tapi sebelum viral harusnya. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa?
Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lu kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Ki, lu sempet tau nggak kalau soal beasiswa LPDP yang lagi rame tuh? Iya. Ada isu-isunya tuh kalau beasiswa LPDP mau dicabut atau dilanjut gitu kan? Ini gara-gara statement nih Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang sekarang namanya Dikti Saintek, Stella Christy tuh bilang kalau pihaknya ini lagi kajian nih soal biaya yang dikeluarin sama keuntungan yang didapatin sama Indonesia lewat LPDP. Ya. Karena kalau selama ini kita di FOMO Sapiens juga pernah bahas juga sih soal LPDP ini, karena dari LPDP tuh kan dari mulai siapa yang ngedapetin LPDP yang kemudian dipertanyakan kenapa kok si dia gitu yang punya privilege yang malah dapat LPDP gitu segala macem, sampai mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa ini yang ogah pulang kan gara-gara ada kajian dari BPK yang bilang lah wah adalah dengan segala pertimbangan lah kenapa kemudian si LPDP ini dipertimbangkan gitu, apakah akan dilanjut ataukah enggak atau kayak gimana skemanya itu masih akan dibahas, tapi sampai sekarang sih belum ada kepastian apakah akan dihapuskan gitu. Ya, tapi emang banyak banget sih award-award LPDP ini atau penerima beasiswa LPDP ini yang kan emang mereka nih ada yang dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di luar negeri ini kan berarti memang disuruh untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi gitu, dalam kurun waktu tertentu yang sudah disepakati gitu. Nah, sempat ada rame di X juga kayak pengkajian ulang LPDP karena banyak di antara mereka yang ketika di luar negeri tertentu gitu-gitu pas sudah sampai di sana gue balikin aja deh duit beasiswanya gitu, nggak jadi mengabdi. Jadi banyak yang nggak pulang gitu. Kesannya kan kalau dari kita luar kita ngeliatnya, udah dibiayain pemerintah, lu nggak tahu syukur malah cuman buat diri lu sendiri gitu. Tapi dari sisi lain juga beberapa teman gue juga adalah beberapa orang yang LPDP dan gak balik, dia tinggal di Amerika. Tapi gitu. alasannya teman-teman lu nggak pada balik tuh apa rata-rata? Ada yang lumayan krusial. Jadi bahkan seniornya yang balik ke Indonesia tuh nyaranin udah lu nggak usah balik aja. Keilmuan gue di sini hanya dipakai hanya sekedar jadi paper doang, nggak dipakai buat praktikal gitu-gitu. Misal kayak gini, keilmuan dia misal dia ngambil bioengineering. Industri kita di bioengineering itu masih sekedar membahas alga atau maggot gitu-gitu, yang bahkan pun sama pemerintah itu tuh nggak disokong secara besar-besaran karena bahkan itu kan berurusan sama pertanian ya. Kalau pertanian yang ngambil dari luar gitu, ya itu udah kalah kita sebagai orang yang di dalam. Kita juga akhirnya melarat juga gitu. Nah, sedangkan di sana bioengineering yang bagian pertanian udah selesai masalahnya, bahkan udah sampai ngomongin gimana pembahasan yang lebih lanjut tentang neuron atau apa. Jadi keilmuan kita secara implementasi tuh tertinggal 10 tahunan kata teman gue yang ada di situ gitu. Dan itu banyak dikeluhkan di Twitter juga. Jadi dari industrinya kita nggak siap buat menampung mereka gitu. Secara prospek di waktu bersamaan juga ini hanya sekedar SOP buat pulang aja tanpa penyediaan lapangan kerja yang memadai. Jadi balik lagi ternyata ada roots yang nggak cuma ada di pendidikan gitu. Itu mungkin yang relate juga tuh sama pernyataan dari Mendik Sainteknya yang ya udah nih alumni beasiswa LPDP bisa berkarya di mana aja, nggak harus balik kok ke tanah air. Itu ditegasin sama menterinya gitu ya. Nah, karena kondisi dalam negeri yang menurut si menteri itu belum optimal memang untuk menyediakan wadah ataupun peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai kalian si masing-masing alumni tadi gitu. Kalau menurut gue nih ya misalnya gini, dibikin dua skema nih. Yang skema pertama lu mau tetap di luar negeri, LPDP-nya student loan misalnya. Atau misalnya kayak ada yang harus balik misalnya kan gitu, tapi pemerintah juga harus menyediakan ya kan lapangan kerja yang jelas nih buat alumni gitu. Jadi kayaknya kan belum ada persiapan juga. Lu bayangin LPDP dengan keilmuan yang sudah jauh di atas rata-rata, pastikan yang S2, S3 apa segala macam di dalam negeri balik nggak ditampung. Sementara di dalam negeri susah nyari kerja. Kayak gimana guys? Tenaganya. Iya gitu. Makanya ada yang bilang kayak gini, udah jauh-jauh ngomongin tentang neuron dan robotik udah masa depan gitu, sampai di sini ternyata cuman disuruh ngurusin ini apa namanya kecambah jagung gitu. Itu-gitunya yang jadi sedih buat mereka. Buat LPDP nih duitnya nggak sedikit memang ya. Cuman atau gini misalnya dibanyakin beasiswa yang di dalam misalnya gitu kan, atau tenaga-tenaga kesehatan medis tuh kita butuh banyak dokter spesialis gitu kan, dan itu kuliahnya mahal gitu. Nah, kenapa misalnya ada kayak anggaran itu disokong ya kan? Tapi yang selama ini sejauh ini proporsi LPDP tuh emang lebih condong ke hal-hal yang bentukannya praktikal
banget kayak teknik dan tenaga kesehatan gitu-gitu. Tapi kan kalau di sana ternyata hidup jauh lebih menjanjikan, orang-orang pasti mikirin perut ya gitu. Iya. Nah itu dia berita minggu ini. Jangan lupa dengerin FOMO Sapiens setiap Jumat. Betul sekali. Sampai ketemu pekan depan. Bye-bye.